IR alias Wawang berusia 21 tahun dan EG alias Rega berusia 22 tahun warga Kampung Blok Jangkrik, Desa Pebuaran, Kecamatan Kemang berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Polsek Kemang di lokasi berbeda. Menurut Kapolsek Kemang, Kompol Ade Yusuf Hidayat, pelaku membunuh Mamat bersama dua temannya dengan menusuk di bagian kepala dan menggorok leher korban di pinggir situ Kemang, Kampung Blok Jangkrik, Desa Pebuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Puluhan petugas gabungan dari Samsat, TNI, Polri, dan DLRJ Kota Bogor tersebar dalam sebuah operasi terpadu tertib kendaraan bermotor di Jalan Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor, Rabu pagi. Dalam razia ini, ratusan pengendara yang didominasi kendaraan roda 2 terjaring petugas. Mereka diperiksa terkait surat-surat mulai dari surat izin mengemudi atau SIM, STNK, serta pajak kendaraan. Pengendara yang tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi langsung dilakukan tilang. Inilah kondisi pengaturan timer rambu traffic light yang berada di kawasan Simpang Salabenda, Kemang yang sudah lama diabaikan petugas. Akibatnya arus lalu lintas di jalur tersebut setiap pagi dan sore kerap terjadi kesemrawutan. Menurut para pengendara, pengatur timer traffic light yang sudah rawan roboh itu jika tidak segera diperbaiki, khawatir akan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, para pengendara berharap yang terkait agar segera memperbaiki pengatur timer traffic light tersebut. Gagasan belajar sehari penuh atau full day school yang dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menuai pro kontra baik di jajaran pendidik, para orang tua maupun pemerintahan di daerah. Pimpinan Yayasan Birrul Walidain Bogor mengaku setuju, namun di sisi lain Wali Kota Bogor tidak setuju dengan gagasan tersebut. Menurut Mehmet Effendi, dengan belajar sehari penuh dapat menghindarkan anak dari berbagai kegiatan negatif di luar sekolah. Sedangkan menurut Wali Kota Bima Arya, yang dibutuhkan bukanlah kuantitas waktu namun kualitas waktu. Sebanyak 279 dari 397 koperasi di Kota Sukabumi mati suri dan tidak aktif. Hal itu sesuai dari data hasil inventarisasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Sukabumi yang disampaikan di sela kegiatan pertemuan lembaga usaha koperasi di Jalan Surya Kencana kemarin. Sedangkan rinciannya sebanyak 159 koperasi mati suri dan sekitar 120 dinyatakan tidak aktif. Wali Kota Sukabumi melepas 40 peserta Jambore Nasional ke-10 Gor Merdeka Sukabumi. Peserta terdiri dari 4 orang pimpinan kontingen, 4 orang pembina cabang, dan 32 putra-putri peserta pramuka yang mengikuti Jamnas ke-10 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan Nasional Cibubur, Jakarta selama 10 hari. Peserta yang masuk sebelumnya lolos uji seleksi. 1 tahun sebelum pelaksanaan, dari ratusan yang mengikuti seleksi, 32 orang terpilih masuk mengikuti verifikasi untuk mengikuti Jambore Nasional.